itu anak aku. Tapi nggak ada orang yang boleh tahu kalau itu anak aku. Ada yang perlu kamu ketahui. Kamu tidak bisa lagi menikmati harta warisan Erwin. Saya permisi. Masih bersama Ngadongeng Film. Bagaimana? Sudah nonton alur cerita film Main Api yang sebelumnya? Buat kalian yang belum nonton alur cerita filmnya, Ngadongeng Film akan menyimpan linknya di deskripsi video ini ya. Langsung aja yuk kita ke alur cerita film Main Api di season yang ke-6 dengan versi Ngadongeng Film. Aku pasti bakal sering kembali. Kamu punya aku selamanya. Sebelumnya, di episode 5, Nadine datang membuat keonaran di rumah Alec yang membuat takut Lara. Alec mengetahui kalau semua itu perbuatan Nadine, dan di saat mereka berdua terjadi perdebatan. Nadine melakukan itu semua karena Alec tak peduli dengan kehamilannya. Bahkan, Alec menyangkal kalau itu bukan anaknya. Bahkan, tes pack dan hasil USG yang diberikan Nadine padanya, Alec sangat meragukan atas kebenarannya. Karena tak ingin berdebat, Nadine pun memilih untuk pergi meninggalkan Alec. Tes pack hasil USG. Benar. Itu punya kamu. Ketika Nadine sendiri, ia teringat awal mula dirinya bertemu dengan Alec di Bali. Sampai saat pertemuan itu menjadi ajang awal perselingkuhan baginya. Aku pasti bakal sering kembali. Tak kuat menahan amarah, Nadine mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan memutus urat nadinya. Untung saja ada orang yang mengetahui hal itu, dan Alec langsung segera membawa Nadine ke sebuah klinik. Saat berada di klinik, dokter jaga bertanya pada Alec, apa Nadine mempunyai ketergantungan dengan obat? Atau ada alergi obat? Alec hanya menjawab kalau Nadine sering berobat di dokter ahli kejiwaan, dan Alec hanya mengetahui itu ketika melihat isi tas Nadine. Sang dokter menemukan vitamin kandungan. Dan dokter menyatakan kalau Nadine sedang hamil. Ini sedang hamil? Iya, ini vitamin kehamilan. Maaf Pak. Mendengar itu, Alec pun terkejut dan Alec kini tak meragukan kehamilan Nadine. Sementara itu, Lara sedang memasang kamera CCTV di setiap sudut rumahnya. Lara sangat ketakutan akan kejadian di malam itu. Lara menanyakan pada si pembokatnya, apa ada CCTV yang aktif di tetangga rumahnya? Lalu si Bibi menjawab kalau di rumah tetangga mereka tidak ada CCTV, karena rumah tetangga jarang ditempati oleh penghuninya. Yang di belakang juga apa mau dipasang, Bu? Saya tanya suami saya dulu ya. Baik, Bu. Lara mencoba menelpon Alec, tetapi teleponnya diangkat oleh Rani. Rani pun mengatakan kalau Alec sedang berada di klinik. Selamat siang. Halo, Rani? Ini saya Lara. Rani menjelaskan kalau tadi ibu Nadine pingsan di toilet berdarah-darah. Dan Rani tidak mengetahui persis kejadian itu. Bergegaslah Lara mengunjungi klinik itu untuk memastikan tidak terjadi apa-apa dengan Alec. Kamu ada yang luka? Mana? Hah? Mana? Aku baik-baik aja. Lalu dokter jaga mengatakan kalau kondisi janin bayi ibu Nadine dalam keadaan dinyatakan sehat. Di sanalah Lara mengetahui kalau Nadine tengah hamil. Dan Lara sangat merasa kasihan pada Nadine yang mempunyai suami yang suka menyiksanya. Meski suaminya kini telah meninggal dunia, Lara juga mengusulkan agar pekerjaan Nadine dibagi agar beban orang hamil bisa dikurangi. Alec membantah mungkin kejadian itu begal yang masih dendam padanya, karena Alec sempat melukai salah satu begal tersebut. Keesokan harinya, Alec mengunjungi Bimo dan Citra. Bimo terlihat banyak kemajuan, meski Bimo belum lancar untuk berbicara. Citra menanyakan kejadian di kantor. Ketika Nadine pingsan, Alec mengatakan kalau Nadine tengah hamil. Tentu Citra sangat terkejut. Kenapa seorang Alec bisa ceroboh? Tapi Alec sendiri belum yakin kalau itu anaknya. Menurut Bimo, meski itu anak dari Alec, Nadine pasti akan mengatakan kalau itu anak dari Erwin. Bahaya bagi Nadine kalau perselingkuhan mereka berdua tercium oleh media, karena Nadine tidak akan mendapatkan warisan dari peninggalan Erwin. Lalu Citra pun menegaskan beberapa hal pada Alec tentang wasiat dari peninggalan Warisan Erwin. Erwin ke Nadine bakal ditarik buku 2.
kalau Nadine menikah lagi? Apa dia mau hubungan sama lo tetap jadi rahasia? Bahkan Bimo menyuruh Alek untuk melakukan tes DNA agar memastikan kalau itu anak siapa. Alek segera mendatangi Nadine yang sedang berada di klinik. Dan Alek meminta pada Nadine untuk melakukan tes DNA. Keinginan Alek disetujui oleh Nadine apabila ia ragu dengan anak yang dikandungnya. Tes DNA. Esokan harinya Nadine dan Alek melakukan tes DNA. Dan hasil tes itu mengatakan kalau Alek lah bapak dari janin yang dikandung oleh Nadine. Anak dari Bapak Alex. Alek semakin bingung dengan situasi yang sekarang. Bahkan Alek menjadi temperamental kepada kedua anaknya. Lara sendiri melihat ada yang aneh dengan suaminya. Lara malah sangat mengkhawatirkan kondisi Nadine. Dan ia menakutkan kalau Nadine akan melakukan aborsi karena tuntutan dari pekerjaannya yang super sibuk. Sesuatu apa-apa sendiri. Emang keluarganya kemana ya? Kemudian Alek menemui Nadine dan Alek meminta agar kehamilan Nadine tetap disembunyikan agar Nadine juga mendapatkan harta warisan Erwin. Nadine sangat marah akan pernyataan Alek dan Nadine sangat paham betul kalau Alek tidak menginginkan anak yang dikandungnya. Kamu tuh ya. Kamu mau gugurin. Kamu mau aku aborsi. Nadine pun mengabulkan permintaan Alek yang meminta dirinya untuk melakukan aborsi pada kandungannya. Alek juga meminta agar Nadine jaga jarak dengannya, apalagi saat mereka berada di kantor, agar orang-orang di kantor tak curiga. Bikin orang-orang curiga. Iya. Oke. Ketika Lara bertemu dengan Daniel, dan ia menceritakan beban pekerjaan yang semakin berat untuk suaminya. Tak hanya itu, Lara juga menceritakan kalau Nadine tengah hamil pada Daniel. Daniel terkejut mengetahui kabar kalau Nadine tengah hamil. Dan Daniel mengetahui kabar itu cuma dari Lara. Nadine hamil. Iya. Lalu Daniel bertemu dengan ayahnya Pak Lukman. Dan ia menceritakan semua info terbaru yang ia dengar tentang Nadine. Pak Lukman meminta pada Daniel untuk mengikuti terus kemana Nadine pergi. Dan tak sengaja ponsel Pak Lukman terjatuh. Di saat itulah Daniel menyadari kalau mobil miliknya dipasang oleh GPS oleh Nadine. Ini bukan GPS bawaan mobil apa? Nadine. Lalu Daniel menemui Nadine. Daniel pun memberikan selamat atas kehamilan Nadine. Dan ia mengetahui kabar itu dari Lara, istrinya Alek. Menurut Daniel, kabar ini harus segera diberitahukan kepada direksi dan pimpinan perusahaan yang lain. Tetapi Nadine menolaknya karena kehamilannya masih berumur beberapa bulan. Thank you. Kita bisa kasih tahu kabar ini ke direksi loh. Gak usah ya. Nanti. Ternyata Nadine termakan omongan Daniel dan Nadine akhirnya memutuskan untuk melakukan aborsi sesuai yang diinginkan oleh Alek. Dia mumpung belum besar, jadi masih bisa. Nadine sudah berada di sebuah klinik dan Daniel terus mengikutinya. Tapi sayang, Nadine mengurungkan niatnya. Lalu Alek menghubungi Nadine dan di saat itu juga Nadine langsung menelpon Alek. Nadine mengatakan kalau dirinya mengurungkan niat untuk aborsi, meski dirinya tidak menginginkan kehamilan ini. Nadine akan menjaga kandungannya, dan ia akan melahirkan anaknya dan membesarkannya sendiri. Meski ini semua akan menjadi sebuah rahasia antara Nadine dan Alek. Dan ini akan tetap menjadi rahasia kita. Kemudian si bibi pembantu Nadine mengatakan kalau Pak Daniel menunggu ibu Nadine di ruangan tamu. Dengan sangat terkejut, Nadine menghampiri Daniel. Dan suatu ketika Daniel mengatakan, kenapa tak jadi aborsi? Ternyata Daniel tahu semuanya tentang Nadine. Bahkan, Daniel juga mengetahui kalau Nadine telah menaruh alat GPS di mobil pribadinya. Dengan gamblang Nadine menjawab, siapa duluan yang memulai? Nadine juga mengatakan alasan Daniel mengikuti dirinya. Kamu udah tahu jawabannya. Daniel malah membalikkan kenapa Nadine ingin menggugurkan kandungannya. Dengan anak dari Erwin, maka secara mutlak Nadine akan mendapatkan semua warisan yang ditinggalkan oleh Erwin dan Nadine bisa menikmatinya. Tapi sayang, Nadine tidak ingin teringat pada Erwin. Apalagi kalau anak itu terlahir
Dan Nadine selalu teringat akan keburukan Erwin yang suka menyiksa dirinya. Alasan Nadine membatalkan aborsi karena bayi yang ia kandung tak bersalah dan ia tidak mau menanggung kesalahan seumur hidupnya. Akhirnya Daniel meminta agar Nadine melakukan tes DNA untuk memastikan kalau itu adalah anak Erwin. Artinya kamu gak selingkuh, dan otomatis warisan tetap aman. Isi korporasi punya sampel darahnya Erwin. Yang artinya kalau Nadine tidak selingkuh dan warisan dari Erwin akan tetap aman sesuai amanah almarhum. Segeralah Nadine mengikuti tes DNA sambil diantar oleh Daniel untuk membuktikan kebenaran itu anak siapa yang dikandung oleh Nadine. Saat berada di kantor, Pak Lukman menanyakan pada Daniel, apa sampel tes DNA-nya sudah keluar? Daniel menjawab kalau hasilnya belum keluar. Mungkin hari ini baru keluar hasilnya. Lalu Daniel menerima telepon dari seseorang. Dan orang itu mengatakan kalau sampel darah Pak Erwin tidak bisa digunakan. Yang tidak benar dari lab sebelumnya. DNA-nya rusak semua, Pak. Oke, terima kasih ya. Kemudian Nadine menghubungi Daniel kalau tadi orang lab menelpon dirinya dan mengatakan kalau sampel darah milik Erwin tidak bisa digunakan. Nadine menantang Daniel apa ada sampel darah lain milik Erwin. Hanya 2 sampel darah milik Erwin dan itu semua telah rusak, ucap Daniel. Dan kini Nadine membalikkan kalau ia bisa menuntut Daniel ke direksi atas keraguan kehamilannya. Yang artinya perusahaan Daniel dan Pak Lukman tidak akan dipakai lagi untuk selamanya. Artinya, kamu juga meragukan isi core dan law firm kamu bisa nggak dipakai lagi loh untuk selamanya. Di balik itu semua, ternyata Yuda lah yang membantu menggagalkan tes DNA karena ia mempunyai orang dalam yang sangat dipercaya untuk merusak sampel darah milik Pak Erwin. Dengan begitu, secara mudah Yuda bisa membuat tes DNA itu menjadi gagal. Dan Nadine pun sangat senang atas kinerja Yuda. Good job. Daniel belum menyerah. Ia mencoba mendatangi Dr. Vina, dokter kejiwaannya Nadine. Daniel menanyakan penyakit yang diderita oleh Nadine pada Dr. Vina. Sang dokter mengatakan kalau Nadine akan baik-baik saja. Apalagi kini Nadine bekerja di lingkungan yang sehat. Apalagi kini Nadine dekat dengan seorang pria di kantor itu. Dan Dr. Vina mengatakan kalau pria itu bernama Alex. Siapa orang itu, Dok? Namanya Alex. Daniel mengutus seseorang untuk menyelidiki laboratorium yang melakukan tes DNA pada Nadine. Dan ternyata semua itu benar-benar kalau darah milik Pak Erwin telah rusak. Dan mereka semua tidak bohong. Menurut data EC Court, semua pengiriman sampel darah aman dan tak terjadi kendala saat pengiriman. Orang utusan Erwin mempunyai sebuah rencana meski rencana itu melanggar hukum. Kini Nadine lebih bahagia dengan perut yang semakin membesar dan ia membagikan foto itu pada Alex. Saat yang bersamaan ada Lara di tempat itu dan Alex meminta pada Lara untuk mengambilkan minuman yang tersimpan di ruangan kerjanya. Masih di ruang kerja deh. Udah aku ambilin deh. Sebenarnya, ada yang dicurigai oleh Lara ketika berada di ruangan kerja milik suaminya. Laptopnya terus berbunyi, tapi sial, ketika akan dilihat laptop itu kehabisan baterai. Sementara itu, Nadine terus mengirim pesan pada Alex. Karena tak digubris, Nadine mengancam akan ke rumah Alex. Karena ancaman itu terpaksa Alex menghubungi Nadine. Nadine hanya ingin Alex menyapa pada bayi yang ada di dalam kandungannya. Mau tak mau, Alex menuruti apa perkataan Nadine. Dan setelah itu Nadine mematikan ponsel Aku cuma pengen tersebut. kamu say hi sama anak kita. Hai. Gitu aja susah. Bisa kan? Tapi sayang, orang utusan Daniel menyadap telepon percakapan mereka. Dan kini Daniel mengetahui kalau anak yang dikandung itu ternyata anak dari Alex. Say hi. Hai. Mengetahui kebenaran itu, Daniel langsung mendatangi Alex dan langsung menghajar Alex. Alex mengatakan pada Daniel, sebenarnya dirinya sudah menghindar akan tetapi Nadine terus mengejarnya. Alex juga tidak bisa membayangkan kalau seandainya ia tahu hal yang sebenarnya tentang kehamilan Nadine. Cepat atau lambat, Lara pasti akan mengetahui kebusukan Alex. Dan Alex lah yang membuat Lara bahagia
atau sebaliknya, ujar Daniel. Lara bakalan tahu kok. Satu-satunya orang yang bisa bikin Lara terluka. Lalu Daniel menghubungi Nadine dan ia mengatakan kalau Nadine hamil anak dari Alec. Dan Daniel mempunyai bukti. Nadine sangat kesal mendengar perkataan Daniel yang sudah mengetahui semuanya. Alec kembali ke rumahnya dengan wajah yang penuh lebam di wajahnya. Dan Alec mengatakan kalau semua ini akibat dari begal yang ingin membalas dendam padanya. Hati-hati kamu ya lain kali. Sakit gak? Di dalam kesendiriannya, Daniel pun mengenang saat-saat bersama Lara ketika memutuskan akan menikah bersama Alec. Saat itu Alec dikenalkan oleh teman ibunya. Meski dengan singkat hubungan Lara dan Alec, Lara tampak yakin akan memilih Alec untuk menjadi suaminya. Yang pasti Lara dan Alec memiliki satu tujuan yang sama. Dan di diri Alec lah Lara menemukan jawaban itu. Daniel hanya ingin Lara bahagia. Dan Daniel memastikan kalau Lara tidak akan patah hati. Daddy Alex, aku bisa wujudin impian aku itu. Aku yakin aku bakal baik-baik aja sama Alex. Kemudian Nadine menghubungi Daniel. Dan Nadine akan membicarakan soal warisan Erwin. Dan Daniel diminta datang ke restoran Safir jam 12 siang. Tak lama kemudian Dr. Vina menghubungi Nadine. Sang dokter ingin mengetahui kondisi Nadine yang sekarang. Dan ia ingin bertemu dengan Nadine. Besok siang pun Nadine dan Dr. Vina akan bertemu di sebuah kafe depan restoran Safir. Mereka berdua pun sepakat akan bertemu di tempat kafe tersebut. Cafe Amethyst, depannya restoran Safir? Oke, perfect. Sampai jumpa dong. Keesokannya, Nadine dan Daniel bertemu di restoran Safir. Di saat itu Nadine menawarkan sebuah kesepakatan kalau Daniel akan mendapatkan kembali cintanya Lara. Nadine mendapatkan warisan dan Alec, maka Daniel bisa mendapatkan Lara. Akan tetapi permintaan Nadine itu ditolak oleh Daniel. Bahkan Daniel mengatakan kalau Nadine seperti Erwin yang bisa lebih jahat pada orang lain. Dan Daniel tidak ingin mempunyai urusan dengan orang seperti itu. Sama kamu juga bisa lebih jahat sama orang lain. Tidak mau berurusan dengan orang seperti itu. Mendengar itu, Nadine pun memilih untuk pergi meninggalkan Daniel. Dan ia memutuskan untuk menemui Dr. Vina di sebuah kafe tempatnya di depan restoran Safir. Dr. Vina menguji akan penampilan Nadine yang lebih ceria. Dan dokter menanyakan hasil USG kehamilan. Kamu tetap minum ya? Sementara itu terjadi sesuatu dengan tubuh Daniel. Daniel merasakan sesak yang luar biasa. Dan akhirnya Daniel harus berpindah alam selamanya. Dr. Vina mencoba memberi bantuan pada Daniel. Tetapi upaya itu hanya sia-sia saja. Pak Lukman menghampiri kamar jenazah untuk melihat wajah terakhir anaknya. Dan di saat itu Pak Pandu mengabari ke Alec akan kematian Daniel. Alec mengatakan pada Lara kalau Daniel telah meninggal. Dan Lara terkejut dengan kabar berita itu. Daniel kenapa? Daniel meninggal. Anak buah Daniel menemui Pak Lukman. Dan orang itu mengatakan soal Nadine. Dan ia pun mengatakan kalau Nadine bukan hamil anak dari Erwin. Daniel pun dimakamkan dengan tenang. Dan di saat itu Nadine mengucapkan bela sungkawa atas kematian Daniel. Tiba-tiba Pak Lukman mengatakan kalau Nadine tidak bisa lagi menikmati harta warisan Erwin. Semua aset kekayaan dan kedudukan jabatan sebuah perusahaan tidak bisa Nadine nikmati. Tetapi perhiasan dan tas yang digunakan oleh Nadine bisa digunakan oleh Nadine untuk biaya hidup dirinya. Mendengar ucapan dari Pak Lukman membuat geram hati Nadine. Tapi sayangnya harus berlanjut ke episode berikutnya. Bisa jual. Itu sudah lebih dari cukup untuk memulai hidup baru. Saya permisi.